Selamat datang dan ikuti saya. Saya memiliki Honor Magic Pad 4 yang baru saja dirilis dan saya akan melakukan unboxing. Selain itu, kita akan melihat sekilas perangkatnya, spesifikasinya, kualitas pembuatannya, serta fitur-fiturnya, dan saya akan memberikan pendapat serta opini saya sambil mengeceknya langsung. Oke, jadi ini adalah pertama kalinya saya memegang perangkat ini, jadi ini lebih seperti reaksi langsung. Mari kita sebut saja begitu. Dan saya sama sekali tidak disponsori oleh Honor atau perusahaan manapun. Jadi apapun yang saya katakan di sini benar-benar murni pendapat saya sendiri yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh siapapun. Jadi sekarang ini tampaknya seperti versi yang lebih premium yang hadir dengan lebih banyak fitur. Saya sudah tahu Anda bisa membeli ini tanpa keyboard yang tentu saja akan lebih murah daripada yang saya miliki di sini. Dan jika Anda hanya peduli pada tabletnya dan fitur-fiturnya saja, itu juga tidak masalah. Tapi jika Anda ingin menggunakan keyboard, saya juga akan membahasnya di video ini. Jadi mari kita mulai dulu dengan tabletnya sendiri. Tidak ada segel yang harus dipotong, jadi saya tinggal... Nah, sudah terbuka. Jadi inilah tabletnya. Wow, ini benar-benar terlihat bagus, sangat ringan juga mengingat ukurannya, dan bezelnya benar-benar sangat tipis. Wah, ini memang keren banget. Di bagian belakang desainnya juga cukup bagus, dengan rangka aluminium, jadi sejak pertama kali dipegang rasanya premium. Jadi ini awal yang cukup baik. Saat ini saya cukup terkesan dan wow, begitu layarnya menyala, wah, tampilannya benar-benar bagus juga. Di sini ada satu hal keren lagi, yaitu pena yang sudah termasuk di dalam paket. Terima kasih. Namun selain itu kita juga mendapatkan beberapa dokumen. Mari kita periksa. Kita punya dua benda, jadi kita punya ujung pena yang bisa diganti-ganti di sini. Tunggu sebentar dulu. Coba lihat ini meja permukaannya sangat datar sekali. Di mana sebenarnya? Kamu mau pergi kemana sih buru-buru sekali? Ngomong-ngomong, kami juga punya stiker peringkat energi dengan daya tahan baterai hingga 90 jam berdasarkan jenis stiker energi yang dipersyaratkan oleh Uni Eropa. Dan kita mendapatkan kabel pengisi daya tipe A ke tipe C. Semoga saja aku bisa memasangnya kembali di sini. Tidak, begitulah. Ayo, menyelamlah. Begitu. Mari kita... Aku akan melemparkan ini ke tanah. Namun mari kita pindahkan ini ke depan. Wow, itu tampilan yang menakjubkan. Saya perlu memasangkannya dulu. Oke, saya rasa saya perlu mengatur perangkat agar bisa dipasangkan dengan UH Pen. Jadi kamu tahu apa yang akan aku lakukan? Sembari melakukan itu, saya ingin melihat sekilas pena itu sendiri. Tapi sambil saya melakukan itu, coba lihat rasio layar ke bodinya. Ini luar biasa untuk tablet seperti ini. Tampilannya benar-benar menakjubkan. Jadi salut untuk Honor untuk menyertakan bezel yang bagus seperti ini di sini yang membuat perangkat ini terlihat sangat modern. Saya benci melihat tablet yang datang dengan bezel tebal seperti 1 inci yang membuatnya terlihat benar-benar jelek. Jadi ini adalah langkah yang bagus dari situ. Dan saya benar-benar menyukainya. Dan saya juga suka fakta bahwa perangkat ini relatif ringan dan tipis. Ini benar-benar perangkat yang tipis. Saya rasa ini bahkan lebih tipis daripada Galaxy S25 saya. Ya wow, ini benar-benar jauh lebih tipis. Jadi kalau saya sejajarkan pada dasarnya tingginya sama. Jadi seperti ini. Jadi ini pada dasarnya bagian atasnya kan. Jadi kita melihat ketebalan beberapa milimeter yang solid. Ini benar-benar perbedaan yang bagus di sini. Jadi itu benar-benar sangat bagus. Sekarang, saya ingin dengan cepat melihat harganya. Ini memang tampak seperti perangkat premium dan memang benar begitu. Harganya sekitar berapa ya? $900. Biar saya cepat konversikan ini karena saya sedang melihat di situs web Polandia. Jadi saya memang perlu melihat ini sebentar.
itu setara dengan sekitar $960 meskipun mereka memberikan diskon $400. Jadi harganya akan sekitar $100 lebih murah, sekitar $860 dengan diskon. Ini adalah perangkat premium dan memang terasa seperti perangkat premium. Apakah sekarang sudah berfungsi? Belum juga. Biar saya coba cari tahu dulu. Ini dia, sambungkan. Sudah tersambung? Sudah, bagus. Soal pena itu sendiri biar saya... Terlempar jauh. Oke, begitulah. Pulpen itu sendiri juga terasa cukup nyaman, tidak ada yang istimewa tetapi relatif ringan. Kita punya tombol kecil sekali di sini. Nah, jelas ini permukaannya sepenuhnya terbuat dari kaca dengan ujung plastik di sini. Hambatan yang ditimbulkannya sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi, berarti jelas ya untuk keperluan menulis, ini tidak akan benar-benar terasa seperti menulis di atas kertas, bahkan tidak mendekati jika kamu mencari sensasi seperti itu. Tapi untuk pekerjaan kreatif, saya cukup yakin ini akan cukup bagus. Mari kita lihat, bisakah saya? Itu tema-tema yang tidak saya pedulikan. Mari kita lihat. Ini tampaknya cukup akurat. Sepertinya tidak ada. Sekarang ini di notepad, jadi mungkin karena itu. Tapi sepertinya tidak ada sensitivitas tekanan. Jadi ini benar-benar hanya seperti mengetuk saja. Sekarang ini saya tekan dengan keras. Benar-benar tidak ada perbedaan di sini. Jadi saya rasa ini tidak punya sensitivitas tekanan atau memang tidak mengizinkan saya melakukan ini di... Ya, lagi-lagi benar-benar tidak ada sensitivitas tekanan di sini. Apa ini? Itu sama saja. Jadi saya mencoba mencari sesuatu yang memungkinkan saya untuk menggambar, tapi sepertinya hanya ada 2 aplikasi yang bisa saya gunakan untuk tujuan ini, dan keduanya tidak memiliki indikasi tekanan di sini. Jadi saya tidak tahu apakah pena ini mendukungnya atau tidak, tapi mungkin ini sesuatu yang perlu dicatat. Bagaimanapun, mari kita lanjut ke spesifikasi dari perangkat ini. Karena ini adalah perangkat premium, memang sudah seharusnya perangkat ini hadir dengan fitur-fitur yang sesuai dengan harganya. Wah, itu juga mengejutkan, perangkat ini benar-benar tidak main-main di sini. Jadi, mari kita mulai dari layarnya yang berukuran 12,3 inci dengan resolusi 1920 x 3000 pixel. Layar OLED 1 miliar warna, refresh rate 165 Hz, dan tingkat respons terhadap sentuhan Anda sebesar 5280 Hz. Itu sudah sangat bagus, dan tingkat kecerahan puncaknya mencapai 2400 nits. Namun, tingkat kecerahan di sini memang sedikit di sisi yang lebih rendah. Tapi ini adalah tablet, jadi sejujurnya saya tidak terlalu mempermasalahkannya karena tablet pada dasarnya lebih sering digunakan di rumah. Dan bahkan sekarang, ketika saya menaikkan kecerahannya, sudah lebih dari cukup terang untuk kebutuhan saya. Dan 2400 nits juga akan membuat perangkat ini cukup terang untuk digunakan di luar ruangan, bahkan di bawah sinar matahari langsung. Samsung S25 saya rasa memiliki tingkat kecerahan yang kurang lebih sama dengan ini, dan perangkat itu bisa digunakan di bawah sinar matahari langsung. Saya tidak punya masalah dengan itu. Ya, memang ada layar yang jauh lebih terang, tapi ini adalah tablet, dan 2400 nits sudah lebih dari cukup terang, bahkan untuk digunakan di bawah sinar matahari langsung. Jadi, tidak ada masalah sama sekali di sini. Ini memang yang saya harapkan. Sekarang kita lanjut. Kita punya rasio layar ke bodi sebesar 90,7%, yang cukup luar biasa untuk sebuah tablet. Biasanya, mereka mengorbankan bezel dan memberikan bezel yang terlihat jelek, tapi Honor memutuskan untuk membuat tampilannya benar-benar fantastis. Sesuatu yang memang seharusnya seperti itu, mengingat harganya dan fakta bahwa perangkat ini keluar di tahun 2026. Sekarang lanjut ke kepadatan pixel.
dengan resolusi 1920 kali 3000 piksel, kita mendapatkan 290 piksel per inci sekarang. Tentu saja ini bukan layar yang paling tajam, tapi menurut saya, untuk dilihat saja tampilannya sudah cukup tajam. Sekarang, saya tidak punya penglihatan 20 per 20, jadi itu perlu diingat. Tapi ini adalah layar 1080p. Sebenarnya, maaf, ini lebih dari 1080p. Ini seperti resolusi 4K, pada dasarnya sedikit di bawah itu. Jadi ini tetap layar yang sangat tajam. Namun demikian sekarang, jika kita masuk ke bagian internal perangkat ini, kita melihat baterai dengan kapasitas lebih dari 10.000 mAh, yang juga sangat mengejutkan mengingat betapa ringannya dan tipisnya perangkat ini. Coba lihat saja, pena itu sendiri lebih tebal daripada seluruh perangkatnya, jadi kita benar-benar melihat perangkat yang sangat tipis. Saya sedang mencoba mencari sesuatu sebagai perbandingan, tapi saya tidak tahu harus menunjukkan apa. Ya, saya tidak punya apa-apa di sini untuk dijadikan perbandingan, jadi kamu harus percaya saja pada kata-kata saya. Dan semoga ini terlihat jelas di kamera. Ini benar-benar tipis, jadi mengingat perangkat ini tipis dan dilengkapi dengan baterai 10.100 mAh, ini benar-benar luar biasa. Perangkat ini juga bisa diisi daya dengan 66 watt, yang sebenarnya agak rendah untuk perangkat flagship seperti ini dari Honor. Saya tadinya berharap mungkin 100, tapi sejujurnya saya tidak masalah. 66 juga oke. Secara pribadi, menurut saya memberikan daya 100 watt pada harga ini akan menjadi pilihan yang lebih cerdas, lebih sesuai dengan harga yang ditawarkan. Tapi buat saya pribadi, 66 watt sudah cukup cepat untuk mengisi daya perangkat, jadi saya tidak terlalu peduli untuk mendapatkan lebih. Dan itu justru membuat harga charger untuk perangkat seperti ini jadi lebih mahal. Sekarang, kalau kamu memang sudah mengeluarkan uang misalnya untuk bantuan dengan harga 900 untuk perangkat seperti ini, mungkin sebaiknya Anda juga membeli charger yang layak dari mereka. Jadi mungkin Anda tidak memiliki pendapat yang sama, tetapi itu terserah Anda apa yang Anda hargai. Dan aku baru saja memikirkan cara untuk menunjukkan betapa tipisnya ini. Ada port Type-C, perangkat ini hampir tidak lebih tebal dari port Type-C tersebut. Sebentar ya. Jadi begitulah. Baterai di sini cukup bagus. Sekarang beralih ke RAM dan penyimpanan, ada dua pilihan untuk perangkat ini. Yang saya miliki di sini sepertinya adalah yang lebih murah. Mari kita cek tentang tablet ini dengan cepat. Oh tidak, sepertinya ada di sini. Dan kita melihat ada 12 GB RAM. Ya, jadi ini yang lebih murah, 12 GB RAM dan 256 GB penyimpanan internal. Dan tidak ada penyimpanan eksternal seperti yang mungkin sudah Anda duga sekarang. Anda juga bisa memilih perangkat ini dengan setengah terabyte penyimpanan dan 16 GB RAM. Apakah Anda membutuhkannya? Itu terserah Anda. Secara pribadi, saya mungkin ingin memiliki sedikit lebih banyak penyimpanan, tidak harus RAM, tapi yang pasti lebih banyak penyimpanan. Dan sayangnya tidak ada penyimpanan yang bisa diperluas, dan PR900 yang hanya hadir dengan 256 menurut saya terasa agak kurang. Jadi itu sedikit kekurangan di sini menurut saya, tapi apa yang bukan kekurangan? Apakah ini prosesor yang menjalankan perangkat ini adalah Snapdragon 8 Gen 5? Ini adalah Snapdragon kelas tertinggi yang bisa Anda dapatkan di perangkat UH saat ini. Jadi ini adalah prosesor tingkat tertinggi dan tercepat yang bisa Anda dapatkan untuk Android yang benar-benar sangat bagus. Atau mungkin bukan yang tercepat. Saya tidak tahu apakah Mansory 90 atau 9000, entah ada yang lebih cepat, tapi bagaimanapun juga ini tetap berada di puncak benchmark. Jadi ini memang sesuai dengan yang Anda harapkan untuk harga segini. Dan beralih dari spesifikasi ke bagian kamera di belakang, jika Anda benar-benar peduli soal ini, kita hanya punya satu kamera, yaitu sensor 13 megapiksel. Yang jelas, ini tablet, jadi saya sendiri tidak terlalu peduli dengan kameranya. Tapi mungkin Anda peduli. Dan sejujurnya, kamera ini hanya bisa merekam 4K 30 fps dan 1080p 30 fps, dan dengan harga hampir atau bahkan lebih dari $900 AS. Menurut saya, ini terasa agak kurang memuaskan. Sejujurnya, saya rasa perangkat ini seharusnya minimal bisa merekam 1080p 60 fps, dan akan lebih baik lagi jika bisa 4K 60 fps. Saya tidak peduli.
Ini tablet dan itu sudah bagus. Tapi Anda tahu, mungkin Anda membeli tablet ini untuk panggilan konferensi atau keperluan lain dan ingin perangkat yang benar-benar bagus secara keseluruhan. 4K30 dan 1080p30 bukanlah sesuatu yang benar-benar bagus secara keseluruhan. Bukan sesuatu yang Anda harapkan di kisaran harga seperti ini menurut saya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kamera selfie di sini. Ini ada di bagian bezel di sini. Jadi, menyalakannya tidak akan benar-benar memperlihatkannya, tapi Anda bisa melihatnya di sini, titik kecil ini. Disitulah terdapat sensor 9 megapiksel f2,2 yang juga bisa merekam 4K30 dan 1080p30. Jadi seperti yang saya bilang, bagian ini khususnya dari segi kamera agak kurang jika melihat harganya. Saya tidak terlalu mempermasalahkan kamera jelek di sebuah tablet, tapi kalau sebuah tablet harganya semahal ini, saya ingin yang terbaik dari yang terbaik. Dan kamera di sini jelas bukan itu. Jadi, hal terakhir yang perlu disebutkan adalah kualitas build-nya. Dan kualitas build-nya, seperti yang mungkin sudah Anda duga, benar-benar solid. Saat pertama kali saya mengeluarkannya dari kotak, itu adalah salah satu hal pertama yang langsung menarik perhatian saya. Rasio layar ke bodi yang luar biasa, yang terlihat benar-benar fantastis. Bodi aluminium yang terbuat dari satu bagian yang melingkupi seluruh perangkat membuatnya terasa sangat premium. Perangkat ini ringan tapi tetap kokoh. Saya cukup yakin kalau Jerry yang pegang, dia pasti bisa membelahnya jadi dua. Tidak ada cukup bahan di sini untuk membuatnya menjadi perangkat yang tahan lama. Ya, saya cukup yakin ini bisa dipotret. Aku bahkan tak mau mencoba. Namun perlu diketahui bahwa perangkat ini mungkin bukan yang paling tahan lama. Ini jelas merupakan perangkat premium yang mungkin tidak tahan lama. Jadi, selanjutnya mari kita masuk ke bagian berikutnya. Mari kita bahas ini. Casing keyboard untuk tablet. Jadi ini adalah Honor Magic Pod untuk keyboard pintar. Dan kita memang memiliki dua segel yang harus dipotong. Jadi mari kita lakukan itu. Dan inilah dia yang kita tunggu-tunggu. Ini juga terasa sangat premium, langsung dari kotaknya. Tetapi apa yang ada di sini? Ada sesuatu yang berat di sini, jadi itu hanya urusan administrasi. Dari kelihatannya, ya hanya urusan administrasi saja, oke. Jadi ada satu kekurangan yang bisa saya sampaikan langsung saat mengeluarkannya. Yang mana hal ini ditandai dengan kurangnya dukungan dalam bentuk apapun. Ketika memiliki sesuatu seperti folio case yang mencoba meniru sebagian dari milik Apple, saya akan sangat senang jika mereka melakukannya. Jenis engsel seperti ini yang membuatnya tampak melayang dan tidak hanya mengandalkan pemasangan magnetik di bagian bawah sini dan hanya masuk ke alur-alur itu. Salah satu dari dua itu tidak masalah. Tapi sekali lagi, ini adalah perangkat seharga 900. Dan dengan asumsi bahwa ini dibeli secara terpisah, yang saya sendiri tidak yakin, tapi saya akan menganggap memang begitu. Kamu akan mengeluarkan uang tambahan untuk ini demi perangkat premiummu. Sekarang kamu benar-benar punya perangkat yang sangat premium. Namun dari segi kegunaan, ini tidak terasa premium. Teksturnya memang bagus. Kelihatannya kokoh, tapi pada dasarnya ini tidak memberikan kesan premium bagi saya. Seperti misalnya folio case dari Apple yang jika mereka ingin, kamu tahu, membuat perangkat yang benar-benar premium. Menurut saya seharusnya hal ini juga diterapkan pada perangkat ini. Jadi agak disayangkan mereka mengambil pendekatan ini dan hanya memberikan case kecil yang kualitasnya kurang bagus seperti biasanya. Dengan tablet lain yang mereka punya, mereka hanya menyesuaikan penutup belakang untuk tablet ini dan hanya mengubah ukurannya. Tapi menurut saya akan jauh lebih baik jika mereka memutuskan untuk benar-benar menyertakan engsel di sini. Ini memang adil, serbaguna, kamu bisa dengan mudah menggunakannya, tapi dari segi kualitas dan rasa, ini kurang.
Yang satu ini tidak kekurangan kualitas. Ini terasa benar-benar luar biasa dan performanya juga luar biasa. Jadi akan sangat menyenangkan jika ada perpanjangan kualitas yang sama pada aksesori untuk perangkat ini. Bagaimanapun, mari kita letakkan saja di sini. Sekali lagi, satu lagi. Kekurangan lainnya di sini, ini tidak menempel secara magnetis, melainkan dijepit. Jadi ada klip di sini, dan di bagian bawah juga ada klip. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya bisa dibuat lebih baik, tapi tidak menambah nilai pada itu. Kamu tahu rasanya agak murahan untuk casingnya. Dan satu hal lagi yang bisa kamu lihat, ini benar-benar goyang. Sekarang kalau saya pindahkan ke bagian bawah, tetap saja goyang. Jelas saat diletakkan di atas meja dan kamu hanya tahu kan, mengetik di keyboard ini tidak akan terjadi. Tapi begitu kamu menggerakkannya, rasanya jadi aneh. Jadi ya itulah maksud saya sekarang. Oke, ini hanya tombol AI. Tentu saja ada tombol AI. Ya Tuhan, kukira itu dirampok. Tapi kau tahu, kurasa aku lebih suka jika ini dicuri daripada punya tombol AI yang menjijikkan. Sekarang saya berbicara tentang logo secara spesifik. Halo? Saya secara khusus merujuk pada logo kecil ini, bukan tombolnya sendiri, tetapi tombolnya bahkan lebih buruk. Faktanya Gwen ada tombol khusus untuk AI karena kita semua sangat menyukainya. Saya rasa kita semua mungkin bisa dengan aman mengatakan bahwa kita akan senang jika misalnya OpenAI bangkrut. Aku pasti akan mengadakan pesta di rumah saat itu terjadi. Tak sabar menunggu persetan denganmu, Altman. Bagaimanapun. Jadi kesimpulan akhir mengenai hal ini sangat tablet premium yang menawarkan banyak fitur hebat, kecuali kameranya. Dan secara umum, untuk tabletnya sendiri, menurut saya ini dibuat dengan sangat baik, perangkat yang sangat bagus, dan akan bersaing dengan perangkat flagship seperti Samsung atau iPad. Jelas juga dengan iPod dan semacamnya. Orang-orang pasti akan punya penggemar setia karena ini Apple, tapi untuk pengguna Android, menurut saya ini sangat mampu bersaing dengan Samsung itu sendiri. Nah, yang tidak bisa bersaing adalah casingnya. Kalau kamu harus membelinya secara terpisah, rasanya saya tidak tahu apakah itu sepadan. Secara pribadi, menurut saya jika saya akan membeli sesuatu seperti ini, jika saya harus menghabiskan beberapa ratus PLN untuk ini, saya rasa saya lebih memilih untuk membeli sesuatu seperti keyboard Nuvi, salah satu keyboard kecil yang sangat mirip dengan yang ini. Tapi itu adalah keyboard mekanis sepenuhnya yang juga berprofil rendah, dan saya bisa membeli folio case untuknya. Pada dasarnya ini adalah case kecil yang bisa kamu gunakan untuk membungkus keyboard, tapi saat kamu membukanya, keyboard itu menempel secara magnetis ke case dan memungkinkan kamu untuk menegakkannya. Jadi ada penyangga di mana kamu bisa menempelkan tablet ke situ, yang sekarang jadi fitur yang cukup keren. Yang saya maksud persisnya adalah, biar saya coba lakukan di ponsel saya, karena saya belum terhubung ke jaringan. Tapi saya memang ingin menunjukkannya supaya kamu bisa lihat apa yang saya maksud. Jadi, Nuvi Air seingat saya itu 60. Mari kita lihat gambarnya. Jadi ya, keyboardnya seperti ini, skor sangat kecil, jelas kamu bisa lihat di sini. Ini bukan keyboard besar. Tapi mari kita lihat apakah ada gambar ini. Tidak ada. Aduh, kenapa tidak ada yang punya folionya sih? Oke, akhirnya ketemu. Jadi ini casingnya. Memang tidak terbuka di sini, tapi pada dasarnya ini bisa dibuka dan memungkinkan kamu untuk... Mari kita lihat apakah saya bisa menemukannya. Jadi ini dipakai di sini, tapi fotonya agak jelek. Mari kita lihat. Oke, ini dia. Ini sedikit lebih baik dalam hal representasinya. Jadi biar saya tingkatkan kecerahan layarnya. Nah, seperti ini. Kamu bisa lihat di sini. Ini adalah folio case yang ada di bawah keyboard dan pada dasarnya bisa dibuka dengan penyangga seperti ini. Dan kamu bisa mengganti tablet atau ponsel apapun di sini.
Dan ini memungkinkan 3 koneksi Bluetooth yang berbeda. Ke keyboard. Jadi kamu bisa menghubungkan, misalnya tablet kamu di sini dengan keyboard melalui Bluetooth dan langsung siap digunakan. Dan Anda juga dapat menambahkan mouse Bluetooth ke perangkat ini dan menggunakannya seperti perangkat biasa, hampir seperti laptop. Saya mengatakan jadi itu adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan. Dan mengingat keduanya memiliki tingkat keserbagunaan yang hampir sama seperti ini seperti Anda tahu menopangnya. Jadi ini menawarkan satu keuntungan, yaitu sebuah wadah sehingga Anda dapat melakukan ini, menguncinya. Tetapi saya merasa bahwa pena ini agak terbuka di sini dan tidak menempel dengan kuat sehingga bisa dengan mudah hilang. Jadi saya mungkin akan membeli hanya sebuah case untuk ini, hanya case saja, bukan keyboard seperti yang ini. Dan menambahkan keyboard Nuvi ke perangkat ini yang akan memberikan tingkat fleksibilitas yang sama seperti case ini. Dengan kemampuan tambahan untuk memiliki keyboard nirkabel yang juga dapat digunakan dengan komputer biasa, yaitu keyboard mekanik dengan switch profil rendah yang juga memiliki lampu latar. Artinya saya dapat menggunakannya juga di malam hari tanpa perlu Anda tahu mencari tombol atau menyalakan lampu. Jadi tabletnya bagus tapi casing keyboardnya agak kurang bagus. Jadi begitulah pendapat saya tentang perangkat ini. Dan jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.